Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Nah, siapa yang kemarin yang nilainya masih kurang? Ibu tunggu ya untuk mengumpulkan. Soalnya masih banyak nih yang nilainya kurang. Semoga kita selalu diberi semangat untuk belajar, walaupun kita belajar di rumah. Nah, hari ini kita mau membahas tentang teks eksplanasi. Kalian pernah dengar gak sih tentang teks eksplanasi? Atau sebelumnya ada yang pernah baca atau belajar tentang teks eksplanasi? Nah, kalau ada yang udah tahu, belajar lebih dalam lagi. Dan yang belum tahu, hari ini akan kita bahas tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan sebab, akibat, atau proses dari sebuah peristiwa alam, atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya. Seperti teks eksplanasi itu seperti menulis berita. Kayak kalian ada fenomena, misalkan di sekitar lingkungan kalian nih. Berarti itu kan tentang sosial. Nah, kalian bisa nulis teks eksplanasi dari lingkungan kalian, misalnya seperti banjir gitu. Kalian tulis kenapa sebabnya banjir, gini kalian cerita. Nah, itu disebutnya teks eksplanasi. Nah, selanjutnya teks eksplanasi memberikan suatu penjelasan mengenai mengapa sih terjadinya itu, dan bagaimana bisa kejadian itu, tentang suatu peristiwa yang terjadi, yang dijelaskan sesuai dengan fakta, realita, dan teori yang ada. Kalian gak bisa nulis teks eksplanasi kalau bukan sesuai fakta gitu. Di sini nih contoh teks eksplanasi. Pertama, menjelaskan fenomena tentang gempa bumi, gerhana matahari, atau yang lainnya. Ini contoh fenomena teks eksplanasi tentang alam. Nah, selanjutnya ada menjelaskan mengenai sejarah peristiwa atau Candi Borobudur. Peristiwa tentang contohnya Candi Borobudur, atau enggak tentang Danau Toba gitu. Itu bisa disebut teks eksplanasi. Nah, contoh yang ketiga itu contoh sosialnya, seperti menulis tentang kemiskinan yang melanda di suatu daerah. Ini contohnya tentang alam, ini tentang sejarah, dan ini tentang sosial. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sebelumnya kalau yang belum paham atau ibu menjelaskannya kurang terlalu cepat, boleh ditanyakan ya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama ada memuat informasi yang berisikan fakta dan bersifat informatif. Nah, maksudnya apa sih yang bersifat informatif itu? Bersifat informatif yaitu bisa memberikan suatu informasi kepada pembaca. Informasi di sini tuh informasi yang sesuai dengan faktanya, sesuai apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Sifatnya informatif, tidak berusaha
mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap yang dibahas. Tapi memberikan informasi. Nah, yang kedua ada penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga ada bersifat objektif dengan dukungan teori yang relevan. Maksudnya, dukungan teori yang relevan itu yang sudah terjadi, yang sudah ada teori-teorinya gitu. Kalian gak bisa asal-asalan nulis teks eksplanasi kalau kalian belum lihat langsung atau enggak kalian meneliti langsung gitu. Mungkin cuman bisa menulis teks eksplanasi yang di sekitar kita aja, kayak banjir atau hujan deras atau tentang kesenjangan sosial. Itu kan gak perlu meneliti terlalu lama. Yang keempat ada teori dari pernyataan umum. Terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, serta interpretasi atau penutup. Nanti di slide selanjutnya ini akan dibahas tentang pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kelima ada bersifat ilmiah. Nah, ini struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, penjelasan atau bisa disebut sebab akibat. Dan yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi itu penutup. Nah, apa aja sih yang terdapat di pernyataan umum? Pernyataan umum ini berisikan pernyataan umum mengenai topik yang akan dibahas. Jadi ada judul dan ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu kalian kayak kalian kasih tahu dulu nih, kalian mau bahas apa di dalam teks ini tuh. Jadi kalian cerita dulu di bagian pernyataan umum. Gak bisa kalian nulis teks eksplanasi langsung ke intinya, langsung terjadinya banjir karena ini gitu. Jadi ada pernyataan umum dulu, kalian menjelaskan banjir biasanya terjadi karena hujan deras gini. Terjadi di wilayah ini gitu. Jadi nggak bisa langsung ke penjelasan, harus urut pernyataan umum, penjelasan, lalu interpretasi. Nah, yang kedua ada penjelasan. Penjelasan merupakan bagian yang berisikan penjelasan sebab akibat mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut. Kalian menjelaskannya secara urut, kayak awal sampai akhir. Supaya si pembaca gak bingung gitu. Sebabnya apa nih? Misalkan longsor. Misalkan teks eksplanasi tentang longsor. Nah, kalian menjelaskan kenapa sih terjadinya longsor itu karena apa dan akibatnya kenapa. Gitu. Ini kalian tulis di bagian penjelasan. Nah, yang ketiga ada interpretasi atau penutup. Bagian ini berisikan kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Ini bagian akhir, jadi kalian
Setelah kalian nulis pernyataan umum, lalu kalian jelaskan sebab akibatnya kenapa terjadinya peristiwa itu, lalu kalian simpulkan di bagian penutup ini. Nah, ini contoh teks eksplanasi tentang banjir. Gak harus fenomena alam aja ya, gak harus tentang banjir atau longsor atau hujan deras. Masih banyak contoh teks eksplanasi lainnya di sekitar kalian, atau enggak sejarah-sejarah gitu. Ini ibu contohkan yang singkat saja. Banjir, ini judulnya banjir. Dan pada paragraf pertama ini, dari kata banjir sampai kata dari sungai itu, ini itu namanya apa tadi yang pertama? Pernyataan umum. Ini semuanya nih paragraf pertama, ini namanya pernyataan umum. Nah, paragraf kedua nih, dari kata selain sampai lancar dekat perairan. Ini disebutnya apa tadi? Yang menjelaskan tentang sebab akibat. Ini kan berisikan sebab akibat nih. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika aliran melebihi kapasitas sungai air. Itu sebabnya, sebab terjadinya banjir. Dan akibatnya, kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah jauh dari sungai dan badan air yang lain. Ini termasuk akibatnya. Jadi, ini disebut sebab akibat atau penjelasan. Nah, nih, di paragraf terakhir, paragraf ketiga, ini berisikan tentang interpretasi. Ini penutup atau kesimpulan dari topik yang tadi dibahas di penjelasan. Jadi gimana? Kita ulang lagi ya. Paragraf pertama disebutnya pernyataan umum. Paragraf kedua disebutnya penjelasan atau sebab akibat. Nah, paragraf terakhir di sini disebutnya interpretasi atau penutup. Jadi gampang untuk menganalisis struktur teks eksplanasi karena cuma ada 3: pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Gampang deh pokoknya. Nah, tugas untuk hari ini, kalian mencari contoh teks eksplanasi dan kalian menganalisis bagian pernyataan umum, mana yang bagian sebab akibat, dan mana yang bagian interpretasi atau penutup. Paham nggak? Kalau yang belum paham bisa ditanyakan lagi ya. Jangan lupa absen untuk nilai. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Yang belum mengerti silahkan chat ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.